Bab 86, 50.000 koin Zixuan, kamu tidak salah dengar. Apakah kamu ingin membelinya? Kata Yun Ce tanpa ekspresi. Ada tekanan berat dalam suara itu. Ini. Po He mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika dia menjual cabang kecil kamar dagang bulan hitam ini, dia tetap tidak akan mampu membeli pil naga Kaisar Suan ini, sama sekali tidak berlebihan. Beri dia 10 keberanian lagi, dan dia tidak akan berani memanfaatkan pria paruh baya yang menakutkan ini. Tapi sekarang dia ingin menjual pil naga Wang Xuan seharga 50.000 koin Zixuan. Dia bahkan tidak berani membelinya, karena harganya yang murah sehingga dia tidak berani membelinya. Tapi dia juga tidak punya nyali untuk menolak orang yang bisa membuka kekosongan ini. Jadi menghadapi keuntungan besar ini, dia berlumuran keringat dingin. Tangannya gemetar, dan dia sangat pengecut sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku memberimu keuntungan besar. Yun Ce berkata dengan dingin, kamu memberiku 50.000 koin Zixuan, Raja Naga Xuan ini pil itu akan diserahkan kepadamu. Tetapi itu bukan milikmu, dan kamu tidak dapat memberitahu siapapun bahwa kamu memiliki pil misterius seperti itu. Setelah itu, kamu harus menjualnya ke cabang bulan baru Sekte Xiao dalam waktu 10 hari. Pergi. Adapun berapa banyak uang yang bisa Anda jual, itu tergantung pada kemampuan Anda. Saya yakin perbedaan harga selama periode ini cukup untuk menghasilkan panen cabang kecil Anda selama beberapa tahun. Anda dengan murah hati memberi saya produk asap merah sebelumnya. Liu Xiankun, aku tidak ingin berutang apapun kepada siapapun. Ini adalah hadiahku untukmu. Mulai sekarang, tidak akan ada dendam atau dendam di antara kita, dan kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Kata-kata ini membuat jantung Po He berdebar kencang, liar. Terutama paragraf terakhir membuatnya sangat bersemangat, dan pada saat yang sama, sebagian besar kepanikan di hatinya menghilang. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jika Yun Ce ingin menjual pil naga Kaisar Suan kepadanya seharga 50.000 koin Zixuan tanpa alasan apapun, dia tidak akan pernah berani membelinya, tetapi jika ada alasannya, itu masalah lain. Terlebih lagi, ini bukan sekedar penjualan, tapi transit di sini, dan Po He tidak memiliki kendali apapun atas hal tersebut. Paragraf terakhir memberinya setengah kepastian. Dia bisa membuka kekosongan, betapa hebatnya dia. Orang-orang seperti itu secara alami memiliki martabat dan kesombongan yang tinggi, jadi bagaimana mereka bisa rela berhutang budi pada orang lain? Meskipun itu hanya bantuan kecil, belum lagi kebaikan orang kecil, dan memberikan gaun peri beraroma merah seharga 500 koin Zixuan secara gratis adalah sebuah bantuan besar. Pada awalnya, Po He melihat kata-katanya dan menyadari bahwa dia mungkin tidak mampu membeli gaun peri asap merah ini. Jadi dia menahan rasa sakit dan memberikannya kepada Yun Ce secara gratis, hanya untuk mendapatkan bantuan darinya. Tanpa diduga, dia akan membalas budi begitu cepat, dan bahkan membalas budi sebesar itu. Po He mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang pil naga Kaisar Suan yang kecil. Begitu dia meminumnya, dia benar-benar yakin bahwa itu memang yang terakhir kali, dan sama sekali tidak ada kebohongan di dalamnya. Aura Wang Xuan dan, terutama aura naga dan, tidak mungkin untuk ditiru dan dipalsukan. Dia berkata dengan hati-hati, tentu saja merupakan kehormatan bagi toko untuk melayani pelanggan terhormat. Tapi, bisakah tamu terhormat mengungkapkan mengapa dia menjualnya ke Sekte Xiao melalui toko? Jika tamu terhormat ingin memberikannya kepada Sekte Xiao, bukankah lebih baik untuk maju sendiri? Jika Anda hanya menjualnya, 50.000 koin Zixuan ini terlalu rendah, terlalu rendah. Tamu yang terhormat, tolong jangan marah. Po tahu itu mungkin bersikap kasar untuk bertanya, tapi pil Wang Xuanlong ini terlalu berharga. Jika saya tidak bisa merasa sedikit sedih, saya benar-benar tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Petik 2. Yun Ce tidak menunjukkan kemarahan apapun, dan berkata dengan wajah dingin, ketika saya datang ke Crescent City beberapa tahun yang lalu, saya disukai oleh Sekte Xiao secara kebetulan. Saya akan berangkat malam ini. Crescent City mungkin tidak akan datang ke Crescent City lagi di masa depan. Saya tidak mau berhutang, dan pil misterius di tubuhku tidak berguna, jadi aku memberikannya kepada mereka. Tapi saat itu, Xiao En tidak sebanding dengan pil Raja Naga misterius ini, jadi aku menukar sejumlah uang dan memberikannya kepada mereka lagi.
Aku hanya menyelesaikan dendamku padamu. Begitu, penjelasan ini sangat masuk akal. Po He menghela nafas lega dan merasa malu pada saat yang sama. Pil Raja Xuanlong yang bermartabat sebenarnya adalah benda yang tidak berguna dalam dirinya, mulut. Selain itu, pada levelnya, uang Xuan dan tidak berbeda dengan sampah. Hanya saja harga jualnya ke Xiao Sek benar-benar bisa ditentukan oleh tokonya. Po He berkata hati-hati, terserah kamu, tapi itu harus dengan harga yang mereka mampu. Petik 2, tentu saja. Dia mengangguk cepat, dan hatinya begitu gembira hingga percikan api meledak. Dia tahu secara kasar seberapa besar keluarga Sekte Xiao, dan dia pasti akan menghasilkan banyak uang dari kesepakatan ini. Itu cukup untuk menghasilkan panen bersih seluruh cabang dalam 10 tahun. Yun Ce memandang Po He, dan matanya menjadi serendah air mati. Sebelum meninggalkan kota, saya akan menemukan cara untuk meninggalkan petunjuk kepada Sekte Xiao. Setelah beberapa hari, mereka secara alami akan datang untuk membelinya. Sebelum itu, Anda tidak boleh mengungkapkan semua ini. Berita tentang pil naga Wang Xuan. Ketika Sekte Xiao datang untuk membelinya, Anda tidak boleh menunjukkan kelainan apapun, apalagi membiarkan mereka memperhatikan jejak apapun yang seharusnya tidak mereka sadari. Saya percaya bahwa Anda telah berada di kamar dagang bulan hitam selama bertahun-tahun, dan Anda seharusnya lebih tahu daripada saya apa yang harus dilakukan. Lebih lanjut, petik 2, jika Anda berani mencuri pil mendalam kerajaan ini, atau terjadi kesalahan. Yun mata Ce menjadi gelap, dan aura pembunuh yang dingin langsung keluar. Seluruh tubuh Po He menjadi dingin, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam neraka yang dingin. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia berteriak dengan panik, tidak. Sama sekali tidak, saya sangat berani, saya tidak akan pernah berani mencuri barang-barang pelanggan yang berharga. Pelanggan terhormat telah memberikan bantuan besar kepada toko kali ini, dan toko secara alami akan melakukan pekerjaan yang sempurna untuk pelanggan terhormat. Kami, Kamar Dagang Bulan Hitam, memiliki 1000 sejarah tahun, dan kami selalu bersikap adil, dan kami tidak akan pernah menipu pelanggan. Jika ada kesalahan, apalagi tamu-tamu terhormat, asosiasi umum tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan enteng, jadi harap tenang. Setelah Po He selesai berbicara, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan kakinya sangat gemetar hingga dia hampir tidak bisa berdiri diam. Niat membunuh yang suram, ditambah dengan rasa kagum yang mendalam pada orang kuat yang membuka kehampaan, hampir membuat pria yang telah mengalami pasang surut selama separuh hidupnya ini hampir ketakutan. Apakah kamu punya tempat tidur untuk perempuan di sini? Yun Ce menahan niat membunuhnya dan tiba-tiba bertanya. Pertanyaan tiba-tiba tentang tempat tidur ini membuat Po He tumpul selama 3 detik sebelum dia berbalik dan mengangguk cepat. Ya, sialan, semuanya ada di sana. Yun Ce hanya bertanya dengan santai, tapi memikirkan Po He, dia malah mengangguk. Sialan, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Black Moon Merchant? Di seberang jalan Sandao, ada sebuah toko yang khusus menjual segala jenis perabot rumah tangga mewah. Mereka baru saja melelang tempat tidur Putri Giok Putih di toko tersebut beberapa waktu lalu. Namun pelelangannya gagal karena harga cadangannya terlalu tinggi. Toko baru saja akan menyiapkannya besok. Kembalilah, saya hanya tidak tahu apakah tamu terhormat itu akan puas. Petik 2, Po He mundur beberapa langkah dan mengeluarkan cincin luar angkasa Cian. Tingkat cincin luar angkasa bervariasi menurut warna. Yang paling umum adalah perak, dengan ruang hanya sekitar 1 kotak. Kemudian kuning, dengan ruang 3 hingga 5 kotak, dan cincin ruang angkasa Cian memiliki ruang 10 kotak, dan dapat menampung benda raksasa tidak lebih dari 10 kotak, tapi harganya juga sangat mahal. Seluruh kota bulan sabit dapat menghitung jumlah cincin luar angkasa Cian yang dapat digunakan dalam satu tamparan. Po He menghabiskan waktu lama dan akhirnya memindahkan tempat tidur Giok Putih, yang dia panggil keluar dari ring luar angkasa. Tempat tidur ini sangat luas dan dapat menampung 3 orang dewasa tanpa masalah. Tempat tidur seluruhnya terbuat dari batu giok putih, dan keempat tiang ranjang bertatakan burung phoenix perak. Di ujung tiang terdapat 4 bola bercahaya seukuran mulut mangkuk, yang sangat mewah. Namun tirai renda kasa berwarna agak merah muda dan ratusan kristal bintang berwarna merah muda pucat yang tergantung di atasnya membuktikan bahwa ini memang tempat tidur perempuan.
Tempat tidurnya telah dilapisi dengan sprei kasur yang empuk, bahkan spraynya pun sudah jadi, baik spray maupun spraynya berwarna putih bersih, dengan kilau samar seperti batu giok putih, dan jelas terbuat dari sutra berkualitas sangat tinggi. Yun Che tertegun sejenak saat melihatnya, karena ini pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat tempat tidur mewah seperti itu. Tempat tidur ini terbuat dari batu giok putih Yunsan terbaik. Liontin kristal berbentuk bintang di tenda tempat tidur sangat mahal dan batu giok bintang langka. Ketika seorang gadis berbaring di atasnya, itu dapat menyehatkan tubuh dan menenangkan pikiran, mengusir kejahatan, semangat dan menghilangkan penyakit. Tempat tidur dan kasur semuanya terbuat dari batu giok putih Yunsan terbaik. Terbuat dari sutra surgawi terbaik, bernilai 1 inci emas. Bahkan jika dibandingkan dengan tempat tidur putri kekaisaran, itu sama sekali tidak kalah. Pada saat pelelangan, harga awal 600 koin Sichuan jelas tidak berlebihan sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, Crescent City masih terlalu muda. Sekalipun keluarganya punya banyak uang, tidak ada yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu pada putri mereka. Pada akhirnya, pelelangannya gagal. Tetapi jika itu bisa menarik perhatian para tamu terhormat, itu akan menjadi berkah yang besar untuk itu. Yun Che mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tempat tidur. Sambil membelai tangannya, dia bertanya dalam benaknya, "Jasmine, apakah kamu menginginkan tempat tidur ini?" Perasaan tidur di tempat tidur benar-benar berbeda dari tidur di tanah. Petik 2. Apakah kamu membelinya atau tidak, itu urusanmu. Aku tidak peduli dengan putri ini. Tidak, Jawaban sombong itu membuat Yun Che tersenyum tipis, lalu dia bertepuk tangan dan berkata, "Aku ingin tempat tidur ini." Setelah mengatakan itu, dia dengan ringan menyentuh tempat tidur itu dengan telapak tangannya, dan langsung memasukkannya ke dalam mutiara racun langit. Adegan ini membuat tenggorokan Po He keroncongan dengan susah payah. 50.000 koin Sichuan, dikurangi biaya tempat tidur ini dia. Yun Che memandang ke samping ke arah Po He. Po He mengangguk dengan cepat, berbalik dan bekerja sebentar, mengeluarkan sebuah kartu dengan cahaya ungu yang bersinar, dan memegangnya di depan Yun Che dengan kedua tangan. 50.000 koin misterius ungu semuanya ada di kartu ini. Silakan lihat, putri giok putih ini tempat tidurnya adalah toko kecil yang berterima kasih atas bantuan besar yang diberikan kepada toko tersebut, dan saya harap Anda akan menerimanya. Petik 2. Yun Che berhenti bersikap pengecut, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, melirik ke arah nomor di dalamnya, dan simpanlah. Tamu yang terhormat, saya benar-benar diberkati memiliki ayah yang penuh perhatian seperti Anda. Po He membungkukkan badannya dan berkata sambil tersenyum penuh hormat. Yun Che berhenti bicara, berbalik dengan dingin, dan meninggalkan kamar dagang Black Moon. Po He dibiarkan memegang pil Kaisar Xuanlong yang berwarna merah bersinar, gemetar karena kegembiraan. Setelah meninggalkan persekutuan pedagang bulan hitam, Yun Che tidak kembali ke istana mendalam bulan baru, tetapi berjalan langsung ke selatan kota, dan sosoknya segera tenggelam di malam hari. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Keesokan harinya, fajar menyingsing dan orang-orang sudah datang dan pergi ke jalan. Di sebuah jalan di selatan kota, muncul wajah aneh. Pria ini tampak berusia 40-an atau 50-an. Dia mengenakan jubah panjang polos dan topi putih. Rambut hitam panjangnya lurus sampai ke dada. Wajahnya bisa disebut lembut dan anggun, secara keseluruhan terlihat seperti peri. Dia memegang kotak obat di tangan kirinya dan sebuah bendera besar dengan beberapa garis bengkok tertulis di tangan kanannya. Dokter ajaib itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, dia akan memotong dirinya sendiri. Bab 87. Begitu dokter ajaib ini muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang yang lewat. Bendera tersebut, yang jelas-jelas tertulis di selembar kain yang diambil entah dari mana, mengguncang dan membutakan banyak orang. 16 karakter bengkok di atas menyampaikan rasa neurosis yang mendalam. Dan itu sebenarnya berima dengan sangat baik. Dari mana produk ini berasal? Kelihatannya seperti anjing, tapi dia keluar untuk menipu di pagi hari. Petik 2. Oh, akhir-akhir ini, semakin banyak orang yang keluar untuk menipu. Dan mereka memotong diri mereka sendiri. Cek-cek, dia tidak punya penis sama sekali, kan? Tanda tanya petik 2, dia dokter ajaib, bah. Kalau ada yang bisa mempercayai ini, kecuali dia bodoh.
Dokter ajaib Parubaya itu bahkan tidak memiliki kursi atau bangku, apalagi toko, dan dia berjalan melalui jalan depan sambil memegang bendera. Dia pergi ke jalan belakang, lalu berjalan dari jalan belakang ke jalan depan. Setelah 3 putaran penuh, dia tidak melakukannya. Saya tidak bertemu satupun pasien yang datang untuk berkonsultasi. Sebagian besar orang yang lewat memandangnya dengan tatapan seperti orang gila. Sesekali, beberapa remaja putri yang lewat meludah pelan dan berjalan pergi dengan wajah memerah. Apa maksudnya memotong diri sendiri? Ini ke-8 kalinya Jasmine bertanya padanya. Ini benar-benar tidak menarik. Aku hanya melakukannya untuk sajaknya. Yunche menjelaskan dengan sabar dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya tidak percaya, Tuan Putri. Kalau tidak, apa gunanya? Anda berpikir, dokter ajaib itu bisa menyembuhkan segalanya. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, potonglah dirinya sendiri. Kedengarannya sangat mudah dibaca. Apa jika kamu malah memotong pergelangan tanganmu dan memotong dirimu sendiri? Memotong tenggorokan, memotong meridian, bunuh diri untuk meminta maaf. Sangat canggung untuk membacanya, dan konsepsi artistiknya sangat berbeda. Sedangkan untuk JJ, itu sebenarnya bukan A yang spesifik, itu hanya untuk sajak. Yunche menjelaskan dengan hati-hati sambil diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Jasmine selalu bertingkah seperti monster kecil di depannya, jadi Yunche terkadang secara tidak sadar mengabaikan usianya. Jasmine kecil ini, yang biasanya bertingkah seolah dia tahu segalanya, sama sekali tidak mengerti konsep JJ yang dipotong sendiri. Setelah dia menulis 4 kata ini di bendera yang rusak ini, dia terus bertanya seperti bayi yang penasaran. Teruslah bertanya, teruskan bertanya. Setelah Yunche menjawabnya untuk ke-8 kalinya, dia sepertinya akhirnya mempercayainya dan berhenti bertanya lagi. Oh, susah banget jadi dokter bertelanjang kaki akhir-akhir ini. Tidak ada yang datang bertanya. Aku tidak bisa menyewa toko obat begitu saja. Belum lagi menghabiskan banyak waktu dan uang, mungkin ada kekurangannya. Setelah pergi setelah 5 kali bolak-balik, Yunche mulai mengerang kebingungan. Saat ini, di ujung timur jalan, 2 orang berjalan sambil melihat ke sana kemari. Langkah mereka tergesa-gesa, wajah mereka pahit, dan sepertinya mereka baru saja mengalami kesialan. Kami pada dasarnya mengundang semua dokter terkenal di kota. Kami juga mengundang semua dokter kepala dan apoteker dari semua sekte besar, di mana kita bisa menemukannya. Kata seseorang, dia bersenandung sambil meringis. Hei, kita bekerja berpasangan. Jika kita tidak bisa menemukan dokter, kita tidak bisa kembali. Menurutku kita berdua tidak bisa kembali hari ini, kata orang lain dengan depresi. Ada beberapa kelompok saudara yang sepakat untuk mencari di luar kota. Bagaimana kalau kita juga mencari di luar kota? Meski jauh, lebih baik daripada kembali dengan tangan kosong dan dihukum. Keduanya sedang berbicara ketika mereka tiba-tiba mendongak. Mereka melihat bendera kain berkibar kurang dari 10 langkah di depan mereka. Astaga, dokter ajaib yang tak tertandingi. Mata kedua orang itu berbinar. Ayolah, sekilas dia pembohong. Dokter yang bertelanjang kaki berani mengaku sebagai dokter ajaib. Petik 2 tanda seru. Jika dia pembohong, tentu saja, seseorang akan menjaganya. Kita hanya harus menghadapinya. Dan mungkin, dia memiliki beberapa keterampilan medis. Itu benar. Ayo pergi. Keduanya mengambil keputusan, mempercepat langkah mereka, dan bergegas menuju dokter ajaib. Dokter ajaib ini, ketua sekte muda sekte saya terluka parah kemarin dan sangat membutuhkan dokter ajaib. Karena Anda mengaku sebagai dokter ajaib yang dapat menyembuhkan segalanya, maka luka dari master sekte muda dari sekte saya pasti bukan apa-apa bagi Anda. Silakan ikuti kami kembali ke Zonyi segera. Ayo pergi. Mereka berdua menjepit dokter ajaib di tengah, dengan gerakan setengah mengundang dan setengah memaksa. Dokter ajaib memandang mereka dan bergumam di dalam hatinya, Tuan muda sekte. Cedera serius, bukan suatu kebetulan, bukan. Dokter ajaib mengelus janggut panjangnya dan bertanya dengan tenang, adalah tugas seorang dokter untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saya akan kembali bersama Anda. Bolehkah saya bertanya, apa sekte Anda? Sekte kami akan membuatmu takut sampai mati jika kamu memberitahuku. Titik, kamu. Kedua pria itu mengangkat lubang hidung mereka dan berkata dengan ekspresi agung, itu adalah sekte terbesar di kota Crescent, Sekte Xiao. Jika kamu dapat menyembuhkan luka tuan mudaku sekte kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk.
kamu tidak hanya akan mendapat imbalan yang berlimpah, tetapi juga akan membuatmu terkenal di kota bulan sabit. Jika kamu tidak dapat menyembuhkannya, Sekte Xiao, aku akan membunuhmu. Alis Yun Ce yang ditata dengan hati-hati berkedut dan dia mengerang dalam hatinya, hal sialan ini terlalu kebetulan. Saya awalnya ingin memamerkan keterampilan medis saya dan menggunakan 3 hari untuk menjadi terkenal di Crescent City, dan kemudian menyebarkan berita ini ke telinga Sekte Xiao, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengundang saya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Akibatnya, tidak ada satu pasien pun yang ditemukan, dan Xiao Zong benar-benar datang ke pintu sendiri. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan sikap superior, dan dia tertawa. Dokter melakukan praktik kedokteran tanpa memandang latar belakang keluarga, kekayaan atau kemiskinan. Saya telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun, dan tidak pernah ada cedera yang saya alami, tidak bisa menyembuhkan. Ayo pergi, bawa aku bersamamu. Pergi ke klanmu. Mendengar dia berbicara dengan penuh percaya diri, dia sepertinya memiliki suatu kemampuan. Tapi kedua orang ini tidak mempedulikan hal ini, selama mereka bisa membawanya ke sekte. Salah satu dari keduanya memimpin, dan yang lainnya mengikuti di belakang, seolah-olah mereka takut dokter ajaib itu akan melarikan diri dan mereka tidak dapat kembali untuk urusan bisnis. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Ketika Yun Ce pertama kali memasuki cabang Xiao Sek, perasaan pertamanya adalah bahwa itu besar. Sangat besar. Seluruh sekte tersebar beberapa mil di bawah kaki Gunung Yuenan, dan ini hanya pinggiran luar sekte tersebut. Inti sekte berada di atas Gunung Yuenan, dan seluruh gunung adalah wilayah sekte tersebut. Saat Yun Ce berjalan di jalan pegunungan, dia merasakan desahan di dalam hatinya. Klan Xiao dari kota Liuyun tempat dia dilahirkan dianggap sebagai sekte terbesar di kota Liuyun, namun dibandingkan dengan cabang dari sekte Xiao ini, itu terlalu kecil untuk dilihat. Jika Anda benar-benar ingin membandingkan, diperkirakan tidak sampai 1% dari cabang Xiao Sek. Beginilah sekte cabang kecilnya, dan bisa dibayangkan betapa besarnya sekte utama sekte Xiao. Sepanjang perjalanan, Yun Ce berusaha keras mengingat rute yang diambilnya, namun setelah berputar-putar, ke kiri dan ke kanan, meski ingatannya sangat kuat, otaknya masih kacau. Akhirnya, dengan enggan saya sampai pada suatu kesimpulan. Kecuali saya tinggal di sini selama sebulan, pada dasarnya tidak mungkin untuk tidak tersesat di dalamnya. Dalam hal ini, bagaimana cara melarikan diri setelah mendapatkannya adalah masalah besar. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Setelah berjalan lama, dan setelah setidaknya selusin kunjungan misterius, dia dibawa ke aula ramuan dekat puncak gunung di lokasi sekte cabang. Xiao Tianan tidak tidur sekejap pun sepanjang malam. Setelah dia kembali dari membuat keributan besar di istana mendalam bulan baru, dia tinggal di aula ramuan tanpa pergi. Melihat keadaan Xiao Luocheng yang setengah mati, dia bisa dikatakan patah hati dan bingung. Tapi para dokter sekte di aula alkimia sama sekali tidak berdaya menghadapi cedera Xiao Luocheng. Lebih tepatnya, mereka tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Lengan kiri dipecah menjadi 12 bagian, semua meridian di tubuh bagian atas terputus, dan pembuluh darah yang dalam benar-benar rusak. Tidak peduli titik mana, satu-satunya cara untuk pulih sepenuhnya adalah terlahir kembali dengan berurat ungu kristal surga. Kristal langit berurat ungu mengandung kekuatan surga yang lemah. Dimanapun tubuh manusia rusak, ia dapat dipulihkan dengan sempurna dengan menggunakannya. Memiliki cukup kristal surga berurat ungu setara dengan memiliki kehidupan lain. Namun prasyaratnya adalah harus ada dokter senior yang bisa mengendalikan harta langka seperti kristal langit berurat ungu. Sekte Xiao memang memiliki sepotong kecil kristal surga berurat ungu, seukuran telapak tangan, dan ini bisa dikatakan sebagai barang paling berharga di seluruh cabang. Tapi demi Xiao Luocheng, sekte cabang mengeluarkannya, tapi tak seorang pun di klan Xiao atau kota bulan sabit tahu cara menggunakan kristal langit berurat ungu ini. Karena setiap partikel sebesar kuku jari tangan ini sangat berharga, apalagi menyentuhnya, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, apalagi menggunakannya. Walaupun ada catatan di beberapa buku kedokteran dan beberapa dokter hafal, sama sekali tidak ada satupun yang berani menggunakannya. Karena jika ada sedikit kesalahan dan kristal langit berurat ungu terbuang sia-sia, Xiao Luocheng belum sembuh, akibatnya akan sangat buruk. Bayangkan saja, kematian yang bahagia itu ringan.
Secara umum, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang di masa lalu atau seberapa tinggi harapannya, sekali dia disia-siakan, dia tidak akan berguna dan tidak ada yang akan dibelanjakan untuknya karena itu murni pemborosan. Tapi Xiao Luocheng berbeda. Dia juga memiliki identitas calon cucu ipar dari ketua sekte Xiao. Seluruh cabang kota bulan sabit mengandalkan identitas Xiao Luocheng untuk kembali lagi. Alasan besar mengapa Xiao Wuji bersedia menjodohkan cucunya dengan Xiao Luocheng adalah karena bakat Xiao Luocheng yang cukup bagus. Bahkan di sekte utama pun ia masih berada di kalangan menengah atau atas. Tapi sekarang dia telah menjadi berbudi luhur, kemungkinan besar akibatnya adalah Xiao Wuji memutuskan pernikahannya. Sebelumnya, Xiao Tianan berteriak dengan keras di gerbang istana mendalam bulan baru bahwa Xiao Luocheng masih calon cucu ipar dari ketua sekte. Sementara dia menakuti seluruh istana mendalam bulan baru, dia sendiri merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain. Jika orang-orang yang dikirim oleh Xiao Wuji berbalik dan pergi setelah melihat luka Xiao Luocheng, dia tidak punya pilihan selain menangis. Jangan terlalu mengkhawatirkan orang yang tidak berguna, ini pasti akibat yang wajar. Oleh karena itu, Xiao Tianan ingin memulihkan luka Xiao Luocheng sebanyak mungkin sebelum orang-orang dari sekte utama tiba, dan bahkan mengeluarkan kristal langit berurat ungu yang berharga. Tidak mungkin untuk memulihkan kekuatan misteriusnya, tetapi jika dia dapat menggunakan kristal surga berurat ungu untuk memulihkan meridian dan pembuluh darah misteriusnya, yang berarti dia telah memulihkan kualifikasi aslinya, bahkan jika dia kehilangan kekuatan misteriusnya, dia tidak dapat disebut orang tak berguna, dan hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah memulai dari awal lagi. Kemungkinan Xiao Wuji memutuskan pernikahan ini jauh lebih kecil. Sepanjang malam, Xiao Tianan bertanya kepada hampir semua dokter di Crescent City, termasuk dokter dan apoteker dari berbagai sekte, tetapi tidak ada yang berani menggunakan kristal langit berurat ungu, dan tidak ada yang punya metode penyembuhan lain. Dan setiap hari cedera Xiao Luocheng terus berlanjut, harapan kesembuhan menjadi semakin tipis. Xiao Tianan sangat khawatir bahkan rambutnya menjadi sedikit beruban, dan dia semakin membenci Yun Che. Tuan Sekte Xiao, saya benar-benar tidak berdaya. Saya malu. Petik 2. Cedera Tuan Muda Sekte terlalu serius. Saya tidak kompeten. Saya hanya bisa meresepkan obat untuk menstabilkan sementara lukanya. Adapun obatnya, mungkin satu-satunya yang bisa menyembuhkan luka Tuan Muda Sekte adalah ada kristal surgawi berurat ungu. Tapi ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat benda ajaib seperti itu, dan aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Petik 2. Dokter Dukun. Apakah mereka semua adalah sekelompok dokter dukun tak berguna, sampah? Xiao Tianan tidak punya rahmat. Dia mengumpat dengan keras dan seluruh tubuhnya gemetar. Bab 88. Menghadapi teriakan dan omelan Xiao Tianan, semua dokter menundukkan kepala, berani marah tetapi tidak berbicara. Mereka semua bergumam di dalam hati, jika kamu terluka seperti ini, kamu akan cacat total seumur hidupmu, kamu hanya bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi tidak mungkin untuk menyembuhkan. Meski ada kristal langit berurat ungu, bagaimana mungkin ada orang di kota bulan sabit kecil ini yang bisa mengendalikan kristal langit berurat ungu? Hanya dokter kepala Blue Wind Imperial City dan Sekte Super yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kristal langit berurat ungu. Pada saat ini, Xiao Zaihe datang dan berbisik di samping Xiao Tianan, dokter lain telah tiba. Biarkan dia masuk, Xiao Tianan berkata dengan dingin. Jelas sekali, dia putus asa dan tidak memiliki harapan terhadap para dokter kota bulan sabit ini. Jika Anda pergi ke kota kekaisaran untuk meminta dokter ajaib, tidak masalah apakah mereka bersedia melakukan perjalanan jauh untuk datang, setelah waktu yang dihabiskan di jalan, bahkan jika Anda memiliki kristal langit berurat ungu, itu mungkin sudah terlambat. Bahkan lebih tidak mungkin mengirim Xiao Luocheng ke kota kekaisaran, dalam kondisi fisiknya saat ini, apalagi 10,5 hari, dia tidak mampu menanggung beban bahkan 1 hari pun. Xiao Che berjalan dengan santai, memegang kotak obat di satu tangan dan memegang benderanya di tangan lainnya. Ketika orang-orang yang ada di ruangan itu melihat dengan jelas 2 garis yang tertulis di benderanya, beberapa orang langsung berteriak. Xiao Tianan juga mengangkat alisnya, lalu menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Dia hendak membiarkan Xiao Zaihe membuang pembohong yang jelas-jelas ini, tapi dia mendengar dokter ajaib ini sudah berkata, warna ini, aku tidak melakukannya, tak kusangka, kota bulan sabit kecil ini sebenarnya memiliki kristal langit berurat ungu, yang memang merupakan sekte terbesar di kota bulan sabit. Namun,
Kemurnian kristal langit berurat ungu ini sedikit lebih rendah, hanya 6,5, yang mana sedikit sayang sekali. Tapi itu cukup untuk menyembuhkan luka biasa. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton langsung terkejut. Tidak mengherankan jika mengetahui kristal langit berurat ungu. Jika Anda belum pernah makan daging babi, Anda pasti selalu melihat babi melarikan diri. Ada banyak sekali catatan dan legenda tentang kristal langit berurat ungu. Tetapi seseorang dapat mengetahui kemurnian kristal langit berurat ungu hanya dengan melihatnya, kecuali jika seseorang sangat familiar dengan kristal langit berurat ungu. Hal ini tidak mungkin dilakukan. Mungkinkah orang ini sebenarnya sangat akrab dengan kristal langit berurat ungu? Atau, apakah dia hanya mengarang omong kosong? Kanan, dia pasti hanya mengada-ada. Orang ini benar-benar asing. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di bidang medis. Terlebih lagi, dengan penampilannya, dia hampir tidak memiliki kata pembohong di wajahnya. Semua dokter memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Namun segera, mereka menemukan bahwa Xiao Tianan dan Xiao Zaihe memasang ekspresi terkejut di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Tahukah kamu tentang kristal langit berurat ungu? Xiao Tianan mengerutkan kening, dan hatinya bergetar, karena kemurnian kristal langit berurat ungu yang disebutkan oleh dokter ajaib ini sebenarnya sama persis. Sepotong kristal langit berurat ungu ini selalu menjadi harta paling berharga dari sektenya dan telah disembunyikan di tempat paling tersembunyi, bahkan hanya sedikit orang di sekte tersebut yang pernah melihatnya, dan kemurniannya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk disebarkan. Dia benar-benar bisa melihat kemurnian kristal langit berurat ungu dalam sekejap. Sangat mustahil untuk melakukan ini tanpa kontak rutin dengan kristal langit berurat ungu. Mungkinkah dokter bertelanjang kaki yang terlihat seperti pembohong ini benar-benar dokter ajaib? Haha, tentu saja aku mengenalinya. Karena aku seorang dokter, bagaimana mungkin aku tidak mengenali harta medis semacam ini? Yun Che tersenyum tipis, dan senyumannya tak terduga. Kalau begitu, bisakah kamu menggunakannya? Xiao Tianan maju selangkah, suaranya sedikit mendesak. Yun Che melirik Xiao Luocheng yang berada di ranjang rumah sakit dan berkata, tentu saja aku bisa menggunakannya. Namun, pemimpin sekte muda dari sektemu terluka dan tidak diperlukan kristal langit berurat ungu ini. Kata Yun Che. Begitu kata-kata ini keluar, semua dokter di ruangan itu menunjukkan rasa jijik, dan salah satu dari mereka bahkan berteriak. Dia memelototi Yun Che dan berkata, apakah kamu tahu betapa seriusnya luka tuan muda Xiao adalah? Jika cedera internalnya serius, untuk pulih, Anda hanya dapat mengandalkan kristal surga berurat ungu, tidak ada cara lain. Tuan Xiao, dokter bertelanjang kaki ini jelas pembohong. Saya telah banyak berlatih kedokteran di Crescent City bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Apa yang dia katakan sebelumnya pasti murni kebutaan. Itu adalah tindakan acak. Kamu benar-benar menipu sekte Xiao. Betapa beraninya kamu. Master sekte Xiao sebaiknya mengusirnya agar tidak terjatuh ke dalam jebakan pembohong ini. Nama pria ini adalah Sun Hong, anak kelas 3 dari Crescent City. Salah satu dokter hebat, dia memiliki prestise yang sangat tinggi di komunitas medis Crescent City. Hahaha, Yun Che tertawa ringan, menutup matanya sedikit, dan berkata perlahan, aku sudah melihat luka dari master sekte muda ini beberapa kali, tulang lengan kirinya benar-benar patah. Setengah dari meridian di seluruh tubuh rusak, dan pembuluh darah yang dalam runtuh. Tadi malam, angin dan dingin menyerbu tubuh, yang membuat lukanya semakin parah. Saya tidak sadarkan diri, saya tidak tahu apakah saya benar atau salah. Sun Hong ekspresinya tertegun, dan kemudian dia berkata dengan nada menghina, pemimpin sekte kecil Xiao terluka parah. Insiden ini sekarang diketahui seluruh kota. Anda belum memeriksa cedera Tuan Xiao, tetapi Anda telah mengatakannya dengan sangat jelas. Anda jelas mendengarnya tentang hal itu. Dan bagaimana mungkin pembohong sepertimu tahu bahwa luka serius seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh obat biasa. Sembuhkan, satu-satunya yang bisa disembuhkan di dunia ini adalah kristal langit berurat ungu. Orang sebelumnya, dan kata-katanya benar-benar bertentangan dengan prinsip medis. Dia pasti pembohong. Seorang lelaki tua berjanggut abu-abu juga berkata perlahan. Hahaha, Yun Che mendengar kata-kata itu dan tertawa 3 kali, namun dia berkata perlahan dan tenang, dokter memperhatikan melihat, mendengar, bertanya, dan merasakan ketika mendiagnosis penyakit.
Melihat terlebih dahulu, mendengar, bertanya, dan merasakan sebagai pelengkap, semua masalah pasien akan muncul jika saya bahkan tidak bisa memberitahu cedera junior ini, bukankah saya akan dianggap sebagai dokter dukun? Dalam satu kalimat, semua dokter yang hadir tersinggung. Karena tidak satupun dari mereka bisa langsung melihat luka Xiao Luocheng. Sun Hong mencibir pada saat itu dan berkata, karena keterampilan medis dokter ajaib itu sangat hebat, bagaimana kalau kamu memeriksa untuk melihat apakah aku punya penyakit? Yun Ce meliriknya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah juga seorang dokter, dan biasanya kamu melakukannya sendiri. Kamu baik-baik saja, dan kamu tidak mempunyai masalah yang serius. Tapi kalau berhubungan seks, kamu tidak bisa menahan diri. Ada warna gelap di bawah alismu, dan sepertinya kamu kehilangan esensimu setidaknya 2 kali tadi malam, tetapi kamu belum tidur sejak itu. Kamu jelas baru saja selesai berhubungan seks. Makanya aku diundang ke sini. Haha, kamu sudah tidak muda lagi, kamu sering berhubungan seks, dan kamu bekerja keras sepanjang malam, ginjalmu cepat rusak. Jika kamu tidak menjaga dirimu dalam beberapa hari terakhir, kamu pasti akan sakit parah. Sun Hong tertegun di sana dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Kaulah yang berada dalam masalah serius. Yun Ce mengalihkan perhatiannya ke lelaki tua berjanggut putih yang berbicara sebelumnya, dan berkata dengan tenang, sejak setahun yang lalu, kamu merasakan nyeri di kakimu dari waktu ke waktu, dan ini yang paling serius pada siang hari. Apakah menurut Anda ini dia diseram oleh angin, dingin dan lembab, jadi dia sering menggunakan benda-benda hangat untuk mengobatinya? Tapi 1 tahun kemudian, bukannya membaik, kondisinya malah bertambah buruk. Yang lama mata pria itu tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan kaget, kamu. Bagaimana kamu tahu? Yun Ce melanjutkan, penyakit kakimu sama sekali bukan disebabkan oleh angin, dingin, dan lembab. Jika tebakanku benar, kamu digigit oleh ular merah ramping 2 tahun lalu. Sebagai dokter, saya sering pergi mengambil obat, jadi saya harus membawa penawarnya. Setelah minum penawarnya, saya tidak memasukkannya ke dalam hati lagi. Tapi saya tidak mengetahuinya ular merah ini disebut ular elang bermata biru, dan bentuknya seperti ular benang merah biasa, tetapi mengandung sejenis racun yang tidak dapat disembuhkan dengan penawar biasa. Racun yang ini mengintai di dalam tubuh selama setahun dan kemudian menyerang perlahan. Mula-mula, anggota tubuh bagian bawah terasa sakit tak tertahankan, lalu racunnya menyebar. Setelah 3 tahun, bisa menyebar ke organ dalam, menyebabkan keracunan. Dia diracuni dan meninggal. Mata lelaki tua itu menatap tajam ke arah ekstrim, dan janggut abu-abunya bergetar hebat. Benar sekali, saya memang dibunuh oleh ular merah ketika saya sedang mengumpulkan obat 2 tahun lalu. Setelah digigit, saya pikir itu biasa saja ular benang merah. Penyakit kaki memang terjadi setahun yang lalu, dan saya telah mengobatinya dengan zat yang selama setahun, tetapi tidak ada kesembuhan. Dokter yang ajaib, dokter yang luar biasa. Orang tua ini adalah juga Bulan Sabit. Salah satu dari 3 dokter ajaib yang paling dikenal di kota ini bernama Gong Sun Siu, dan kepentingannya dalam komunitas medis kota Bulan Sabit bahkan lebih besar daripada Sun Hong. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua dokter yang hadir terkejut. Hanya dengan mata mereka, hanya beberapa pandangan, mereka benar-benar melihat hubungan seksual Sun Hong beberapa kali tadi malam, dan bahkan melihat penyakit Gong Sun Siu. Dia memberitahuku di merinci jenis ular apa yang pernah dia gigit sebelumnya. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi melakukannya. Ini hanyalah keterampilan ajaib. Mungkinkah orang yang terlihat seperti pembohong ini benar-benar dokter ajaib? Tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah dokter ajaib. Dokter ajaib, bagaimana saya bisa menghilangkan racun ular ini? Orang tua itu hampir berusia 80 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar nama ular jenis ini. Gong Sun Siu, yang sebelumnya menyatakan penghinaan terhadap Yun Ce, membungkuk saat ini. Majulah dan mintalah nasihat dengan ekspresi tulus di wajah Anda. Gelarnya pun menjadi, Dokter Ajaib. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, 3 ons bingsin lian, dicampur dengan 5 ons pepaya, makanlah mentah-mentah pada siang hari setiap hari, dan racunnya akan terdetoksifikasi sepenuhnya setelah sebulan. Selain itu, selama bulan ini, cobalah untuk makanlah makanan hangat sesedikit mungkin, karena akan sulit untuk tidur setiap hari.
Itu terlalu lama. Gong Sun Siu mengingatnya dan membungkuk dalam-dalam kepada Yun Che. Dokter ajaib tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga membuka mataku. Mohon maafkan saya atas kata-kata bodoh saya sebelumnya. Anda memang pantas atas nama dokter ajaib itu. Mereka yang hadir, Dr. Zong memiliki semua ekspresi keterkejutan di wajahnya, dan matanya ketika melihat Yun Che berubah total. Bahkan Xiao Tianan tampak bersemangat dan penuh harapan, mungkin ini benar-benar dokter ajaib. Mungkin itu benar-benar bisa menyembuhkan luka anakku. Haha, kamu tersanjung. Yun Che berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Zaihe dan berkata, omong-omong, kamu punya beberapa masalah. Xiao Zaihe menunjuk dirinya sendiri, tampak bingung. Dalam beberapa bulan terakhir, apakah kamu telah mencoba yang terbaik untuk menyerang pintu masuk ke area Jianjing, mencoba membuka pintu masuk ini? Yun Che berkata dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Xiao Zaihe membuka mulutnya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Bagaimana kamu tahu? Petik 2. Omong kosong. Ekspresi Yun Che menjadi serius. Kamu merasa pintu masuk ini longgar, kamu pikir begitu? Jika Anda ingin membukanya sendiri, mau tak mau Anda menyerang dengan kekuatan misterius setiap hari. Tetapi Anda sama sekali tidak memahami prinsip pintu masuk. Bukan hanya tidak mungkin membuka pintu masuk dengan dampak seperti itu, tetapi itu juga menyebabkan kerusakan pada pintu masuk. Jika kamu melanjutkan, pintu masuk ini tidak hanya akan hancur total, dan bahkan pembuluh darah yang dalam akan rusak secara permanen. Ekspresi Xiao Zaihe tiba-tiba berubah, dan kemudian dia dipenuhi ketakutan yang mendalam. Sebagai seorang praktisi yang mendalam, jika pembuluh darah yang dalam rusak secara permanen, pasti akan menjadi pukulan yang fatal. Dia berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, memang benar bahwa seperti yang dikatakan dokter ajaib, saya telah menyerang pintu masuk Jianjing dengan kekuatan mistik. Tetapi tidak hanya tidak ada kemajuan, tetapi juga telah terjadi, membuat Jianjing sering merasakan sakit. Ini, tolong dokter ajaib harus menyelamatkanku. Yun Che menatapnya sebentar, mengangguk sedikit dan berkata, aku tidak kenal banyak orang di Blue ini kekaisaran angin. Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, jadi terserah, aku akan membantumu. Setelah itu, Yun Che tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kirinya dan menyentuh bahu kiri Xiao Zaihe di tengah kebingungan semua orang. Kekuatan pemurnian mutiara racun langit diam-diam memasuki tubuh Xiao Zaihe dengan jarinya. Setelah beberapa napas, bergegas membuka pintu masuk ke bahunya dengan baik. Yun Che menarik kembali jarinya dengan senyum misterius di wajahnya. Dan Xiao Zaihe benar-benar tercengang, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Setelah sekian lama, dia menekankan tangannya dengan kuat ke bahunya, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan dia berteriak dengan penuh semangat, sudah jelas. Bahuku baik-baik saja, tesnya selesai, sudah selesai. Reaksi Xiao Zaihe dan kata, bersih, di mulutnya membuat semua orang mengerti apa yang terjadi sekaligus. Tiba-tiba semua orang tercengang. Kemudian, Gong Sun Siu tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berseru dengan suara serak, satu jari dapat mencapai misteri. Ini adalah satu jari legendaris untuk mencapai misteri. 4 kata, satu jari dapat mencapai misteri, adalah seperti tangisan. Guntur menyebabkan semua dokter gemetar dan kaku tubuh mereka. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka berubah menjadi batu. Bab 89, itu benar, hanya dengan satu jari, kamu dapat mencapai pintu masuk misterius. Ini jelas merupakan satu jari untuk membuka pintu misterius yang legendaris. Ya Tuhan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan cukup beruntung untuk menyaksikan medis yang sangat kuat ini, keterampilan dalam hidupku. Seorang lelaki tua dokter berteriak kegirangan. Dikabarkan bahwa Gu Qiuhong, dokter nomor 1 di Kekaisaran Angin Biru, dapat membantu praktisi mistik untuk menembus 3 misteri kuis Hui, Zik dan Xinmen, tetapi dia tidak akan pernah bisa membuka misteri dengan satu jari. Ini kawan, dia sangat cakap, mungkin dia adalah dokter ajaib yang tak tertandingi yang akan melampaui Gu Qiuhong. Melihat kegembiraan di wajah para dokter, mata gemetar, dan hampir kehilangan kendali emosi mereka, Xiao Tianan mengerutkan kening dan berkata, apa artinya, satu jari dapat menembus misteri? Xiao Baikao, kepala dokter dari Balai Pengobatan Zongdan, melangkah maju dan berkata, Sekte Guru, Anda tidak terlibat dalam pengobatan, jadi Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu.
Yang ini jari untuk menembus misteri, adalah keahlian tertinggi pengobatan. Itu bisa dilakukan hanya dengan satu jari. Dalam waktu singkat, adalah mungkin untuk menembus pintu masuk orang misterius. Master sekte secara alami tahu betapa sulitnya dan berbahayanya adalah menerobos pintu masuk orang misterius itu. Kecuali dia akrab dengan tubuh manusia dan ilmu kedokteran hingga tingkat tertinggi, sangatlah mustahil untuk melakukannya. Dan bahkan jika seluruh benua Tianxuan bisa tidak ada lagi daripada 5 dokter tiada taranya yang dapat mencapai satu jari untuk memahami misteri. Meskipun saya telah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun dan menganggap diri saya mengetahui prinsip-prinsip medis dengan sangat baik, saya tidak pernah berani mengharapkan keterampilan tertinggi dalam hidup saya. Zai He selalu memikirkannya. Dia mencoba menerobos pintu masuk Jianjing, tetapi dia masih gagal melakukannya. Tetapi dokter ajaib ini hanya menunjuk satu jari dan, hanya dalam beberapa tarikan napas, dia langsung membuka pintu masuk Jianjing di He. Keterampilan ajaib ini adalah akses satu jari ke misteri. Seperti yang dikatakan Xiao Baikao, matanya beralih ke Yun Ce tanpa sadar, matanya penuh kejutan dan kekaguman. Apa dia sebenarnya memiliki keterampilan ajaib seperti itu? Xiao Tianan sangat tersentuh. Lalu, jika dokter ajaib ini bersedia, bukankah mungkin untuk membuka tubuh misterius seorang praktisi yang mendalam dan melahirkan pembuluh darah ilahi legendaris dari roh surgawi? Haha, tentu saja ini tidak mungkin. Xiao Baikao menggelengkan kepalanya dan berkata, dokter pada umumnya hanya memiliki sedikit pengembangan kekuatan yang dalam, sehingga masa hidup mereka sulit untuk dicapai. Mampu menembus pintu masuk yang dalam 100 tahun sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup Gu Qiyu, ahli medis dari kota kekaisaran Changfeng Hong sekarang berusia 160 tahun, dan butuh 100 tahun baginya untuk menembus 3 pintu masuk yang dalam, dari Kuis Hui, Zik, dan Xinmen. Prestasi ini jarang terjadi dalam 1000 tahun. Seiring berjalannya waktu, dia juga harus mencapai kondisi, satu jari untuk menembus yang misterius. Sejauh yang saya tahu, dokter dengan level tertinggi di Tianxuan benua telah membuka ke-6 pintu masuk yang mendalam. Jika seorang praktisi yang mendalam belum membuka 6 pintu masuk ini secara bawaan, jika dia disukai oleh dokter ajaib ini, dia dapat langsung membuka 6 pintu masuk lagi lusa. Tapi ini sudah menjadi batas benua ini, dapat dijangkau. Pemimpin sekte mengatakan bahwa sangat mustahil untuk sepenuhnya membuka pintu masuk mendalam yang diperoleh dan mencapai vena ilahi roh surgawi yang legendaris, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh manusia. Gongsun Xiao tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan berkata dengan hormat, dokter ajaib, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda baru di kerajaan angin biru. Mungkinkah Anda bukan dari kerajaan angin biru? Mata semua orang langsung terfokus pada Yun, pada C. Ya, jika seorang dokter ajaib dengan kemampuan ajaib seperti itu berasal dari kekaisaran angin biru, dia pasti sudah menyebar ke seluruh negeri. Di Blue Wind Empire, saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan magis seperti dokter ajaib. Sepertinya dokter ajaib ini jelas bukan dari Blue Wind Empire. Yun Ce tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, saya datang dari Divine Phoenix Empire. Saya melakukan perjalanan ke Blue Wind Empire sebulan yang lalu, dan saya baru tiba di Crescent City pagi ini. Divine Phoenix Empire, tanda seru tanda tanya, semua orang kembali terkejut. Kekaisaran Phoenix Ilahi adalah negara terbesar di benua Tianxuan, dan luas daratannya 2 kali lebih besar dari gabungan 6 negara lainnya. Kekuatan nasionalnya semakin besar, berdiri dengan gagah di tengah benua Tianxuan seperti seekor singa. Meski 6 negara lainnya semuanya negara merdeka, mereka harus tunduk padanya secara formal. Divine Phoenix Empire memiliki wilayah yang luas dan tentu saja memiliki banyak kemampuan. Dalam setiap aspek, ia lebih unggul dari Blue Wind Empire di beberapa level. Jika kita membandingkan Blue Wind Empire dengan Divine Phoenix Empire, perbedaan antara Flowing Cloud City dan Blue Wind Imperial City hampir sama. Warga Kekaisaran Angin Biru selalu memiliki sedikit atau banyak rasa kagum terhadap Kekaisaran Phoenix Suci. Ternyata dia adalah dokter ajaib dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Sikap Gongsun Xiu menjadi lebih hormat, saya tidak tahu. Saya ingin tahu apakah saya bisa menanyakan nama dokter ajaib itu. Nama keluarga saya adalah Huang Fu lagi, kata Yun Ce santai. Huang Fu. Gongsun Xiu terkejut pada awalnya. Setelah jeda beberapa detik, dia tiba-tiba tampak terkejut dan berkata dengan suara gemetar,
Mungkinkah senior Huang Fuhe, orang suci hati jahat tangan kekaisaran Phoenix Ilahi? Huang Fuhe, 3 begitu kata itu keluar, rasanya seperti sambaran petir. Semua dokter yang hadir membuka mulut mereka dan rahang mereka hampir menyentuh tanah. Jantung Yun Che tiba-tiba mulai berdetak. Hah, sialan, apakah memang ada orang seperti itu? Saya memilih nama keluarga majemuk yang sangat tidak biasa. Yun Che mengatakan bahwa dia datang dari Kekaisaran Phoenix Suci untuk menyembunyikan identitasnya. Pertama, Kekaisaran Angin Biru tidak memiliki dokter ajaib seperti dia, dan kedua, Sekte Xiao tidak punya cara untuk menyelidikinya. Bahkan jika dia memang pergi ke Divine Phoenix Empire untuk menyelidikinya, itu tidak akan memakan waktu lebih dari 10,5 hari. Jangan pernah memikirkan hasilnya selama sebulan. Saat itu, dia akan langsung menamparkan pantatnya dan pergi. Tapi saya tidak pernah menyangka sepertinya ada dokter ajaib bernama Huang Fu di Divine Phoenix Empire. Dan reputasinya tampaknya begitu hebat sehingga bahkan para dokter kota kecil di Kerajaan Angin Biru pun terkenal karenanya. Yun Che hanya bisa mengelus janggut panjangnya dengan tangannya dan berkata dengan berani, "Oh, aku tidak menyangka seseorang di Kekaisaran Angin Biru ini benar-benar mengetahui namaku. Ya, aku Huang Fuhe. Adapun nama, jahat, ini tangan suci hati. Haha, jangan sebutkan itu." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula ramuan meledak, dan semua dokter menjadi gila. Sun Hong bergegas ke depan, hampir jatuh berlutut di tanah, dan berkata dengan penuh semangat dan tidak jelas, ternyata senior itu sebenarnya adalah Huang Fu senior, tangan suci. Hati jahat, junior itu sangat buta baru saja dia benar-benar membuat pernyataan ofensif. Dia benar-benar malu dan malu. Saya harap senior Huang Fu orang dewasa tidak mengingat kesalahan penjahatnya. Saya benar-benar melihat tangan suci hati jahat yang legendaris dengan mata kepala saya sendiri. Saya juga mendapat bimbingan pribadi dari senior Huang Fu. Hidup ini sangat berharga, kata Gong Sun Siu dengan penuh semangat. Pantas saja dia bisa menembus misteri hanya dengan 1 jari. Keahlian ajaibnya ternyata adalah Huang Fu senior yang terkenal di dunia. Petik 2. Aku benar-benar melihat tangan suci hati jahat yang legendaris. Apakah ini mimpi? Jika aku bisa mendapatkan senior Huang Fu, 1 kata nasihat pasti akan bernilai setengah seumur hidup membaca buku kedokteran. Petik 2. Dikatakan bahwa senior Huang Fu tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi juga bertindak eklektik dan melakukan apapun yang dia inginkan. Ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Yun Che masih memegang bendera kecil yang rusak di tangannya, tetapi ketika para dokter ini melihat bendera itu lagi, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan ejekan dan penghinaan. Sebaliknya, mata mereka terbakar, seolah-olah mereka sedang melihat benda suci. Dikatakan bahwa alasan mengapa Huang Fuhe disebut orang suci hati jahat adalah karena kepribadiannya yang jahat, perawatan sepenuhnya bergantung pada suasana hati. Kadang serius, kadang mudah tersinggung dan tidak stabil, kadang gila. Dan sebagai generasi dokter ajaib, hanya tangan orang suci yang berpikiran jahat yang dapat melakukannya. Dengan kata lain, ini sepenuhnya sejalan dengan kebiasaan tangan suci hati jahat. 16 kata yang mendominasi ini, bakat sastra super dari kalimat-kalimat berima ini, Von Bangkok yang sepertinya menyiratkan pengetahuan medis yang tiada taraf, terutama 4 kata terakhir, kecuali guru jahat, yang memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang mendominasi seperti itu. Wajah Xiao Baikao memerah dan dia berkata dengan penuh semangat kepada Xiao Tianan, "Selamat, Master Sekte." "Selamat, Master Sekte. Tuhan telah memberkati Sekte Xiaoku." Master Sekte muda diselamatkan kali ini. Senior ini sebenarnya adalah orang suci hati jahat, yang terkenal Huang Fuhe. Jika dia mau mengambil tindakan, pemimpin Sekte muda harus aman dan sehat. Petik 2. Apakah tangan suci hati jahat ini benar-benar dokter ajaib yang sangat kuat? Ini adalah pertama kalinya Xiao Tianan mendengar nama itu, tangan suci hati jahat, tapi dia mengenal orang ini dari reaksi Xiao Baikao dan dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Dia jelas merupakan sosok yang hebat di dunia medis, dan mungkin tidak lebih lemah dari Gu Qiuhong, dokter nomor 1 di dunia. Kekaisaran Angin Biru, Huang Fu senior bukan hanya seorang dokter ajaib, dia hanyalah seorang suci medis. Xiao Baikao berkata dengan penuh semangat. Di masa lalu, nama Evil Heart Master hanya ada di legenda.
Dia tidak pernah berani berharap bahwa suatu hari dia akan dapat melihat penampilan aslinya. Dia tidak berharap berada di ruangan yang sama hari ini. Gejolak batinnya adalah luar biasa. Dikabarkan bahwa Huang Fu senior ini tampaknya baru berusia 40 atau 50 tahun, tanpa tanda putih di rambut atau janggutnya, dan pada dasarnya dia tidak mengembangkan kekuatan mistik. Tetapi apakah Master Sekte tahu berapa umurnya? Apakah tahun ini, dia sudah berusia lebih dari 500 tahun? Apa, dia tidak mengembangkan kekuatan mistik? Li bisa hidup sampai usia lebih dari 500 tahun dan masih terlihat sangat muda. Xiao Tianan adalah terkejut. Dia juga baru saja menyelidiki dan menemukan bahwa budidaya kekuatan mendalam dari tangan suci hati jahat ini baru saja mencapai alam. Baru lahir. Dikatakan bahwa orang-orang yang ingin dia selamatkan, meskipun seluruh tubuh mereka rusak dan organ dalam mereka hancur, selama karena mereka masih punya nafas, dia bisa menyelamatkan mereka hidup-hidup. Terlebih lagi, dia tidak pernah meleset. Master Sekte muda itu terluka parah, tapi di matanya, luka ini hanya bisa dianggap sebagai luka ringan. Dia baru saja mengatakan itu dia ingin menyembuhkan luka Tuan Sekte muda. Tidak ada gunanya kristal surga berurat ungu. Petik 2. Meskipun Tuan Sekte muda telah menderita bencana besar, dia segera diselamatkan oleh dokter ilahi dari surga ini, yang menunjukkan bahwa Tuan muda nyawa Master Sekte tidak boleh disia-siakan. Dan para dokter ajaib ini telah membersihkan setidaknya 5, bahkan 6 pintu masuk yang mendalam. Jika Anda dapat memenangkan hati dia dan menggunakan tangan sucinya setelah pemimpin sekte muda pulih, pemimpin sekte muda dapat membuka setidaknya 5 pintu masuk yang lebih mendalam. Pada saat itu, meskipun bakatnya ada di sekte utama, dia akan melompat ke puncak. Bahkan jika dia memulai dari awal, pencapaian di masa depan akan tercapai. Itu juga akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan cara ini, pemimpin sekte muda tidak hanya tidak akan menghancurkan sisa hidupnya, tetapi juga akan menjadi berkah tersembunyi. Xiao Baikao menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan Xiao Tianan menjadi semakin bersemangat saat dia mendengarkan, dan tangannya mulai gemetar. Tapi dia masih menjaga akal sehatnya dan bertanya dengan suara rendah, tangan suci hati jahat ini hanya ada dalam legenda dan tidak ada yang melihatnya. Bagaimana jika dia palsu? Sama sekali tidak mungkin. Xiao Baikao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh keyakinan. Jika dia masuk dan mengatakan dia adalah Huang Fu He, saya pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi tidak lebih dari 5 orang di dunia yang dapat menguasai keterampilan magis, satu jari Tong Xuan. Dan tangan suci hati jahat adalah salah satunya. Pada level ini, bagaimana dia bisa repot-repot berpura-pura menjadi nama orang lain? Selain itu, bendera yang dia pegang sangat aneh, dan itu sejalan dengan kebiasaan aneh dari tangan suci hati jahat. Memikirkan temperamen Xiao Tianan, Xiao Baikao melanjutkan, namun, aku tidak pernah tahu bahwa ketua sekte harus berhati-hati, terutama karena masalah ini menyangkut keselamatan ketua sekte muda. Bagaimana dengan ini? Aku akan segera mengirim seseorang ke Black Moon Merchant Guild untuk membeli informasi tentang Divine Phoenix Empire. Dibutuhkan banyak biaya untuk mengirimkan informasi ke Divine Phoenix Empire, tetapi jika saya dapat membeli ketenangan pikiran, itu juga sangat berharga. Jika kita mendapat kabar bahwa Huang Fu He tidak berada di kerajaan Phoenix Suci, berarti orang tersebut memang Huang Fu He. Jika dia masih di kerajaan Phoenix Suci, maka kemungkinan besar orang tersebut adalah pembohong. Tentu saja, kemungkinan ini seks pada dasarnya tidak ada. Dengan kata lain, bahkan jika itu bukan Huang Fu He, dengan keterampilan medis ajaib seperti itu, dia pasti tidak lebih lemah dari Huang Fu He. Oke, cepat pergi, Xiao Tianan berkata dengan mendesak. Faktanya, setelah mendengarkan kata-kata Xiao Baikao, dia tidak meragukan keaslian tangan suci hati jahat ini. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada yang pernah melihat tangan jahat ini. Jadi meskipun dia menunjukkan keterampilan magis, satu jari untuk menembus misteri, dia masih merasa sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Saya akan mengirim seseorang ke kamar dagang bulan hitam. Ngomong-ngomong, Master Sekte, Anda harus menghormati dan sopan kepada Huang Fu senior ini. Saya mendengar bahwa perlakuannya bergantung pada suasana hati, terlepas dari uang atau kekuasaan. Oke, aku akan menyembuhkanmu. Tanpa mengambil sepeser pun, jika suasana hatimu sedang buruk, meskipun kamu tergoda dengan puluhan ribu dolar, memohon dengan berlutut, atau dipaksa dengan pisau di lehermu,
Kamu tidak akan pernah melakukan apapun. Masa depan Master Sekte Muda bergantung sepenuhnya padanya, di tubuhku. Xiao Baikao dengan sungguh-sungguh menginstruksikan sebelum pergi. Bab 90. Xiao Tianan berjalan menuju Yun Che, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan penuh hormat, Senior Huangfu, tolong selamatkan Kuanzi. Saya hanya memiliki satu putra. Selama senior bersedia menyelamatkan saya akan membalasnya bahkan jika saya bertindak seperti sapi. Pemimpin sekte dari sekte terbesar di Crescent City, yang bisa dikatakan tidak kalah dengan siapapun di Crescent City tetapi di atas 10.000 orang, sangat menghormati dokter ajaib ini dan bahkan mengatakan banyak hal seperti bertindak seperti sapi atau kuda. Jelas sekali, apa yang terjadi dengan Xiao Luocheng benar-benar membuatnya sangat cemas, dan di saat yang sama, dia sangat ketakutan dengan nama Evil Heart Sage. Gongsun Xiu dengan cepat tersenyum dan berkata, Master Sekte Xiao, yakinlah. Dengan Huangfu Senior di sini, luka Tuan Muda Ling pasti akan sembuh. Titik petik 2, tangan. Tuan Xiao cederanya tidak hanya akan sembuh, tetapi Anda juga dapat membentuk takdir dengan Huangfu Senior, yang merupakan berkah yang tidak dapat diminta oleh orang lain. Mereka awalnya dimarahi oleh Xiao Tianan karena tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Xiao Luocheng terluka parah. Tapi sekarang, tangan suci hati jahat turun dari langit, sementara mereka sangat bersemangat dan dikagumi, mereka juga diam-diam menghela nafas lega. Dengan adanya dokter suci yang luar biasa ini, luka Xiao Luocheng pasti akan baik-baik saja, dan Sekte Xiao tidak akan lagi melampiaskan amarahnya kepada mereka. Ketika Xiao Tianan memanggilnya, Senior, dengan hormat, Yun Che tentu saja merasa bahagia. Dia tersenyum sedikit, senyumnya polos dan halus, karena saya di sini, Anda tidak perlu memberitahu saya juga bisa mengobatinya. Meskipun sekte Anda kecil, ia berdiri di atas gunung. Tidak mudah untuk datang di atas sini. Bagaimana kamu bisa datang ke sini dengan sia-sia? Ayo, biarkan aku melihat luka si kecil ini. Petik 2. Sekte terbesar di Crescent City, yang menempati seluruh gunung sebagai sebuah sekte, sebenarnya menjadi sekte kecil dalam kata-katanya, tetapi orang-orang yang hadir tidak. Satu orang menganggapnya lucu dan tidak pantas. Lelucon apa? Siapa ini? Tangan jahat dari Divine Phoenix Empire. Sekte-sekte yang pernah dilihat oleh orang seperti ini semuanya terkemuka bahkan di Kekaisaran Phoenix Suci. Dibandingkan dengan sekte-sekte yang ia datangi, cabang sekte Xiao bahkan mungkin tidak layak disebut. Dia menyebut cabang sekte Xiao ini, sekte kecil, semuanya sopan. Dan alasan kenapa dia memutuskan untuk menyelamatkannya adalah karena dia tidak ingin mendaki gunung dengan sia-sia. Alasan ini juga mengejutkan. Namun ketika orang menyebut namanya sebagai tangan jahat, orang-orang pun paham. Temperamen ini tidak jahat, jadi bagaimana dia bisa disebut sebagai guru hati jahat? Xiao Tianan sangat gembira. Dia mengingat kata-kata Xiao Baikao dan terlihat sangat hormat dan tulus. Kalau begitu terima kasih, Senior Huangfu. Cedera Kuanzi terkait dengan masa depan sekte tersebut. Senior, tolong angkat tangan suci Anda dan pulihkan meridian Kuanzi dan vena yang mendalam. Seluruh sekte kami pasti akan berterima kasih. Senior, jika Anda memiliki instruksi atau kebutuhan, tanyakan saja. Yun Che tidak berbicara lagi, dan melemparkan bendera dan kotak obat ke tanah dengan sangat, yang anggun, lalu dia menarik janggutnya dan berjalan dengan santai ke tempat tidur Xiao Luocheng. Nah, bukankah itu disebut Sage Hati Jahat? Itu judul yang bagus, dan kebetulan Anda tidak perlu terlalu menahan diri saat melakukan sesuatu. Lagi pula, itu jahat. Melihat dokter ajaib berjalan menuju Xiao Luocheng, semua dokter bergegas maju, berusaha mengelilinginya. Jika Anda dapat melihat keajaiban dokter bekerja, bahkan jika Anda hanya melihatnya, Anda pasti akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidup Anda. Tapi Xiao Tianan terbatuk dan memandang mereka dengan rendah. Semua dokter merasa tegang pada saat yang sama, dan kemudian mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan keluar dari aula ramuan dengan enggan. Zai He, pergi dan peringatkan para dokter ini. Tidak seorang pun diizinkan menyebarkan berita bahwa senior ini adalah Huangfu He. Jika informasi sekecil apapun bocor, saya, Sekte Xiao, tidak akan bersikap lunak, kata Xiao Tianan dalam suara rendah. Jika berita ini benar-benar menyebar,
pasti akan menimbulkan sensasi yang sangat besar, dan banyak orang akan datang untuk berobat, yang bahkan mungkin menarik sekte-sekte super tersebut. Aku mengerti. Xiao Zaihe mundur dengan cepat. Hanya Xiao Tianan dan Yun Che yang tersisa di ruangan itu. Xiao Tianan berjalan dengan ringan dan hati-hati. Dia menemukan bahwa dokter ajaib itu memegang pergelangan tangan Xiao Luocheng dengan mata tertutup dan tidak melakukan gerakan apapun. Dia menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama, dan akhirnya mau tak mau berkata, "Senior, aku tidak tahu tentang cedera Guanxi." Yun Che membuka matanya, melepaskan tangannya dari Xiao Luocheng, mengelus janggut panjangnya, dan berkata, "Patah lengan bukanlah masalah besar, dan cedera pada meridian dan vena dalam bukanlah masalah besar. Hanya saja Anda harus melatih kekuatan misterius ini dari awal." Cedera yang sangat serius, di kata-kata dari dokter ajaib ini sebenarnya adalah, ini bukan masalah besar. Meskipun Xiao Baikao telah memberitahunya sebelumnya bahwa cedera ini hanya dapat dianggap sebagai cedera ringan di mata dokter ajaib tersebut, jantung Xiao Tianan masih bergerak-gerak, berpikir bahwa dia memang salah satu dokter ajaib terbaik di Divine Phoenix Empire. Dengan level ini itu benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Pergilah, temukan beberapa orang yang tahu tentang tanaman obat untuk membantuku menemukan beberapa tanaman obat. Yun Che melambaikan tangannya, tampak seperti seorang master. Oke, sekte kami memiliki kebun obatnya sendiri, dan memiliki warisan 1000 tahun dan penimbunan ratusan tahun. Selama bahan obatnya tidak terlalu berharga, Anda dapat menemukannya di sekte tersebut. Xiao Tianan setuju, dan kemudian memanggil orang-orang secara langsung. Tidak lama kemudian, Xiao Tianan bergegas kembali bersama 6 orang. Yun Che memutar janggut panjangnya dan berkata dengan santai, "Sepotong Wen Luo Jade dengan kemurnian lebih dari 50 tael dan kemurnian lebih dari 8,5 poin. 3 potong teratai hati ungu, ginseng darah naga yang usianya lebih dari 20 tahun, dan 50 tael embun pagi. 10 tanaman rumput phoenix, 3 kilogram lumpur air dalam." Yun Che mencatat lebih dari selusin bahan berturut-turut, dan kemudian dengan serius memperingatkan, bahan-bahan ini sangat diperlukan. Jumlahnya hanya boleh lebih banyak, tetapi tidak boleh kurang. Tahunnya hanya boleh lebih atau kurang, dan akan dikirimkan kepada saya dalam waktu setengah jam. Oh, dan juga, kirimkan saya sekotak jarum perak. Xiao Tianan diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia menginginkan banyak hal, tidak ada satupun yang terlalu langka. Ada banyak cadangan di dalam sekte tersebut. Dia melambaikan tangannya dan meminta orang-orang ini untuk mendapatkannya dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2/4 jam, semua hal yang diinginkan Yun Che sudah ada. Dia berdiri dan berkata, "Saya akan meminjamkan tungku alkimia Anda. Selain itu, saya tidak suka diganggu saat saya sedang memurnikan obat. Anda harus menjauh sejauh mungkin." Ya, junior ini harus mengingat apa yang dikatakan senior. Xiao Tianan mengangguk dengan cepat, dengan tatapan penuh hormat sehingga para murid yang datang untuk mengantarkan bahan obat tercengang. Setelah Yun Che memasuki ruang alkimia, Xiao Tianan meminta selusin murid berdiri 30 langkah untuk mencegah siapapun mendekat. Begitu saya masuk, saya tidak keluar selama 2 jam. Saat ini, Xiao Baikao bergegas kembali. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu punya berita yang sudah dikonfirmasi?" Xiao Tianan bertanya. Xiao Baikao mengangguk dan merendahkan suaranya. "Persekutuan Pedagang Bulan Hitam menggunakan catatan transmisi 10.000 mil untuk menghubungi Majelis Umum Kekaisaran Phoenix Ilahi dan menerima berita bahwa orang suci hati jahat Huang Fu dia menghilang dari Kekaisaran Phoenix Ilahi setahun yang lalu dan tidak terlihat oleh siapapun selama setahun penuh. Setelah melewatinya, dikatakan bahwa dia mungkin bepergian ke berbagai negara. Tidak mungkin salah. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Huang Fuhe. Bagus, sungguh hebat." Xiao Tianan menghela nafas lega, lalu dia kemudian berkata dengan hati-hati, "Kamu tidak membiarkan kamar dagang bulan hitam memperhatikan apapun, bukan?" Xiao Baikao berkata, "Jangan khawatir, Master Sekte, sama sekali tidak. Saya membeli informasi tersebut dengan alasan bahwa Tuan Muda Sekte terluka parah dan ingin mencari dokter suci Huang Fuhe. Seluruh kota sekarang tahu bahwa Master Sekte Muda terluka parah, dan akan tidak ada keraguan dari kamar dagang bulan hitam. Tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir bahwa Huang Fuhe datang ke kota bulan sabit. Bagaimana cedera Tuan Sekte Muda sekarang? Huang Fuhe, apakah Anda sudah mulai menyelamatkan?" Sebelum Xiao Tianan bisa menjawab,
pintu aula ramuan telah dibuka, dan Yun Che berjalan keluar perlahan. Mereka berdua bergegas maju. Xiao Tianan berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, "Senior, anjingnya terluka." "Aku terbangun dalam setengah cangkir teh. Tanyakan sendiri padanya, aku perlu istirahat sebentar sementara. Aturlah kamar untukku, cukup tenang. Selain itu, seseorang akan menyiapkan teko teh yang menyegarkan untukku dan membawakannya bersama makanan. Saat aku di dalam kamar, tidak ada yang boleh menggangguku tanpa instruksi." "Oh, ngomong-ngomong, si kecil ini dalam kondisi kesehatan yang buruk sekarang Taiksu, jangan beri dia makan apapun tanpa instruksiku, ingat." Xiao Tianan dan Xiao Baikao mengangguk seperti ayam mematuk nasi, mengingat Yun Che, kata-kata dan tidak berani melewatkan satu kata pun. Lalu dia segera memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kamar untuk Yun Che. Ketika mereka masuk ke toko obat mujarab, mereka menemukan bahwa Xiao Luocheng memang sudah bangun. "Ayah." Melihat Xiao Tianan masuk, Xiao Luocheng menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan suara yang sangat sulit. Xiao Tianan buru-buru berjalan mendekat dan hendak berbicara ketika dia terkejut menemukan bahwa kulit Xiao Luocheng telah meningkat pesat, setidaknya tidak lagi sepucat kertas putih sebelumnya, tetapi sekarang memiliki sedikit warna darah. Dan seluruh lengan kirinya terbungkus lapisan salep tebal, yang juga mengeluarkan bau yang agak menyengat. "Luocheng, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik?" Petik 2. Xiao Luocheng menggerakkan bibirnya, dan rasa sakit dari tubuhnya menyebabkan otot-otot di wajahnya sedikit bergerak. "Lengan kiri, sakit." "Apa, kamu bilang lengan kirimu sakit? Apakah lengan kirimu benar-benar sakit?" Setelah mendengar kata-kata Xiao Luocheng, Xiao Baikao berteriak. Xiao Tianan tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia segera menyadari bahwa lengan kiri Xiao Luocheng patah menjadi lebih dari selusin bagian, dan saraf serta meridiannya juga terputus, tidak mungkin untuk merasakan sakit lagi, dan sekarang dia sebenarnya mengeluh tentang rasa sakit di lengan kirinya. Wajah Xiao Tianan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia dengan cepat menggenggam pergelangan tangan kanan Xiao Luocheng. Setelah beberapa napas, dia tiba-tiba berdiri, dan sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini. Lengan kiri Luocheng, beberapa meridian tidak terblokir, dan semua tulang yang patah terhubung. Meridian yang patah di tubuh bagian atas juga samar-samar hidup. Bagaimana ini mungkin? Xiao Baikao terkejut ketika mendengar berita itu, dan dengan cepat mencubit. "Xiao Luo," pergelangan tangan kanan Cheng, setelah berkunjung, berteriak, "Dokter ajaib." "Tidak. Itu dokter suci. Dia memang dokter suci. Hanya dalam 2 jam, cedera serius yang tidak dapat disembuhkan ini dipulihkan sejauh ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa ada keterampilan medis yang begitu ajaib di dunia ini. Awalnya saya berpikir bahwa keterampilan medis saya sudah luar biasa, tetapi hari ini saya melihat keterampilan medis dari tangan jahat ini dengan mata kepala sendiri, dan kemudian saya menyadari beberapa tahun terakhir ini adalah tentang duduk di dalam sumur dan mengamati langit. Master Sekte, seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan hanya Master Sekte muda yang akan pulih kali ini, dia mungkin juga menjadi berkah tersembunyi." Petik 2. Hebat, sungguh hebat. Xiao Tianan tidak dapat menahan kegembiraan di wajahnya. Dia tetap tinggal, dan jejak raguan terakhir di wajahnya hati tentang identitas Yun Che sebagai tangan suci hati jahat menghilang. Dia menekan kegembiraannya dan berkata kepada Xiao Luocheng, "Luocheng, jangan khawatir, lukamu pasti akan sembuh." Wajah Xiao Luocheng terasa sakit, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya, "Tidak ada balas dendam. Kebencian ini, aku bersumpah aku tidak akan membalas dendam pada siapapun." "Haha." Xiao Tianan tersenyum menghibur, "Yun Che itu hanyalah kehidupan yang murah, membiarkannya mati tidak ada bedanya dengan menginjak-injak seekor semut sampai mati. Awalnya aku berpikir aku ingin membunuhnya untukmu, tapi aku telah berubah pikiran sekarang. Kamu harus membalas dendam ini di kota Luo sendiri. Meskipun meridian dan pembuluh darah dalammu rusak sekarang, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Ayah saya telah menemukannya untuk Anda. Anda telah bertemu dengan dokter ajaib paling kuat di benua Tianxuan. Di bawah tangannya, semua luka Anda dapat disembuhkan, termasuk meridian dan pembuluh darah misterius. Selain itu, dokter ajaib ini juga memiliki keterampilan magis, membuka misteri dengan satu jari.
Jika kamu bisa memenangkan bantuannya, dia dapat dengan mudah membuat kualifikasimu lebih baik dari sebelumnya. Tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu bisa membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Saat kamu melihatnya, pastikan untuk memanggilnya sebagai Huang Fu Senior. Hormati dia, dan perlakukan dia lebih hormat daripada saat Anda bertemu dengan penatua tertinggi. Bersikaplah hormat. Jika Anda benar-benar dapat memenangkan hati dia, maka cedera serius Anda kali ini bukanlah bencana, tapi sebuah berkah. Ini adalah berkah yang cukup untuk membuatmu menonjol di sekte utama Sekte Xiao. Ketika saatnya tiba, kamu bahkan dapat berterima kasih kepada pria bernama anak laki-laki Yun Che itu. Bersambung.